Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Yunita Jamroh akan memperagakan video micro teaching, video praktik pembelajaran untuk pembelajaran daring dengan materi teks anekdot peserta didik 10/3 SMK Negeri 1 Gunati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Alhamdulillah baik. Semua dalam keadaan sehat ya dan selalu dalam lindungan Allah. Kelas dipimpin berdoa terlebih dahulu agar kegiatan hari ini bisa lancar dan sukses. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pelajaran kali ini kita akan belajar tentang anekdot, meliputi materi tentang pengertian anekdot, tujuan anekdot, ciri-ciri anekdot, kaidah anekdot, dan struktur anekdot. Kemudian tujuan pembelajarannya tiga, tapi untuk ketemu sama ini yang belum tahu pasti akan bertanya-tanya. Cerita lucu bagaimana ya? Agar Anda semakin penasaran, lihat tayangan berikut ini ya. Neng, Apa bang? ini saya udah berhasil menangkap vampir dan juga mumi ini. Ini mau saya jual. Tadi kan saya bantuin. Iya, Tadi makasih. saya bantuin. Tenang aja, dapat persenan ntar kamu. Gampang. Ngomong-ngomong, kamu mirip kayak mereka deh, kayak hantu-hantu gitu. Udah ganda cantik-cantik, masa dibilang mirip hantu, mirip apanya? Iya, karena kamu selalu menghantui pikiranku. Sekarang anak mahasiswa, gue mau nanya nih, fakultas ekonomi mana? Angkat tangan dong, ada nggak? Pindah fakultas. Fakultas ekonomi, konon kabarnya nggak terpakai nanti di akhir zaman, coy. 20 tahun ke depan selama Ibu Sri Mulyani sama Budiono masih hidup nggak kepake loh. Fakultas hukum mana? Pasti hitam anggotanya. Mafia coy, metal ya, jangan yang metal mau metal. Gak enak. Ingat, fakultas hukum oke, bagus, paling banter kerja LBH. Dari tayangan tadi, dua video tadi, kalian tuliskan dulu hasil analisisnya. Indra. Tekan tersebut. Lucu. Yang mana yang lucu? Video yang pertama Bu, yang kedua juga. Kemudian dia juga membahas tentang Budiono dan Sri Mulyani, yaitu tokoh penting yang ada di cerita. Siapa sih Bu tokoh penting yang dicerita itu? Budiono itu adalah mantan wakil presiden zamannya SBY. Kedua adalah Sri Mulyani. Sri Mulyani itu adalah Menteri Keuangan yang saat ini juga menjabat. Dulu zamannya SBY pernah juga dia menjabat sebagai Menteri Keuangan. Sekarang zamannya Jokowi dia juga terpilih sebagai Menteri Keuangan. Kenapa? Karena orangnya pintar. Makanya tadi dia juga mengkritik selama Budiono dan Sri Mulyani ada, maka jurusan ekonomi, fakultas ekonomi tidak dibutuhkan. Dari kegiatan membandingkan tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa video 2, jika dilihat dari hasil perbandingan dua tayangan video tadi, video 2 memiliki ciri yang sama dengan anekdot. Sedangkan kesimpulan yang kedua, sehingga dapat dikatakan bahwa video 2 merupakan bentuk anekdot lisan. Kata kunci anekdot ada bahwa anekdot itu adalah sebuah cerita. Kemudian bentuknya singkat. Kemudian berisi kritikan, terjadi pada masa lampau, bersifat faktual, ceritanya ada atau nyata, tentang orang penting atau tokoh penting, berdasarkan peristiwa sebenarnya, jadi kejadiannya memang benar-benar terjadi, dan menariknya dari mana? Dari segi lucu. Nah, sehingga kalau disimpulkan, cerita anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan, berisi tentang kritikan, biasanya mengenai orang penting atau terkenal, dan berdasarkan kejadian sebenarnya atau faktual dalam waktu lampau atau sudah terjadi. Maulana, tolong dibaca.
Baik Bu, argometer. Di luar Hotel Clinton, Jokowi bersama sahabatnya yang seorang turis Jepang mau pergi ke bandara. Kira-kira yang ingin dikritiki yang mana? Si Jepang terlalu membanggakan produknya. Tugasnya kayak saya lampirkan di Teams ya. Ini caranya menemukan teks anekdot, makna tersirat dari teks anekdot yang di sini ada dua orang yang sedang saling membantu ya untuk mencapai puncak. Kemudian ada tulisannya di sini. Majulah tanpa menyingkirkan orang lain, naiklah tinggi tanpa menjatuhkan orang lain. Artinya apa? Kita boleh berkompetisi untuk menjadi yang lebih baik. Mencapai puncak berarti mencapai cita-cita kita boleh. Tetapi kita tidak boleh menghalalkan semua cara dengan menjatuhkan orang lain, dengan menyingkirkan orang lain. Itu tidak boleh. Jadi harus saling membantu. Karena mencapai kesuksesan itu tidak bisa diraih sendiri. Nah, hubungannya apa Bu dengan anekdot? Nah, sama dengan anekdot. Anekdot itu perlu, mengkritik seseorang itu perlu, menilai seseorang, memberikan pendapat tentang orang, apakah orang itu salah, atau orang itu benar, atau orang itu menyebalkan, kita boleh mengkritik orang tersebut. Tetapi harus dengan cara yang baik, bukan dengan meledek atau bahkan yang sering terjadi di kalangan remaja itu ada bullying. Tahu bullying kan ya? Jadi suka mengganggu, usil, bahkan mengucilkan orang lain itu tidak usah, jangan melakukan hal seperti itu. Kalau memang kita tidak suka, kita tidak senang dengan kehadirannya, kita sampaikan pendapat kita tersebut, tapi dengan cara yang baik. Nah, salah satu caranya yang ditawarkan dalam pembelajaran anekdot ini adalah menyindir seseorang dengan atau melalui cerita lucu. Jadi kita tidak perlu meledek orang tersebut atau menghina orang tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Tugasnya dikerjakan, tugasnya bersifat individu ya. Seperti biasa ditulis di atau kalau yang punya laptop bisa ketik ya jawabannya. Baik. Semangat. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.